Eee, jadi gini, awal mula saya tahu apa itu pinjol, pinjaman online, itu, eee, saya ditelepon dari bank, katanya itu bank peminjam gitu, atas nama si Budi misalnya ya, itu telah meminjam ke bank dia, kemudian dia jadikan nama saya sebagai jaminan orang tua, penanggung jawab atas pinjaman dia. Nah, murka banget saya waktu itu. Kok bisa-bisanya siapa si Budi ini tiba-tiba jadiin saya sebagai penjamin buat dia pinjam gitu loh, tanpa konfirmasi ke saya sebelumnya. Padahal si Budi ini cuma teman di dunia maya di Facebook gitu ya, salah satu teman dalam dunia literasi gitu ya. Cuma ngobrol sebatas ngobrol di komen-komen aja gitu. Kaget, bener-bener yang kaget gitu, yang shock banget gitu. Tiap hari itu teleponnya bener-bener bikin kuping saya itu panas banget gitu ya. Katanya saya sembunyiin Budi lah, katanya saya sengaja nutup-nutupin si Budi lah, eh, katanya saya ikut menikmatin utangnya lah, dan lain sebagainya. Nah, pada suatu saat saya coba konfirmasi ke si Budi, coba tanya baik-baik. Saya tanya, kenapa kamu jadikan saya sebagai jaminan utangmu gitu. Salah apa saya sama kamu? Apa hubungan saya sama kamu? Kok kamu kejam banget gitu loh, gituin saya gitu. Terus si Budi cuma bilang gini, tidak mbak, saya tidak jadikan Mbak Ika sebagai kontak jaminan. Saya cuma simpen nomornya Mbak Ika di HP saya karena eh, saya kan pernah beli beli bukunya Mbak Iga gitu loh. Saya pernah WA Mbak Iga, saya beli kan dari WA katanya. Saya kan kebetulan di sini sebagai seorang penulis dan saya eh, jual novel-novel saya gitu. Nah, dia salah satu buyer novel saya. Agak dong shock gitu. Kok bisa? Iya, memang dia itu teror. Dia itu menghubungi semua nama yang ada di kontak HP saya, Mbak. Ya jujur saja, eh, saya nggak ini saat ini lagi memang nggak bisa bayar utang gitu. Dan saya nggak ada uang untuk bayar itu gitu. Saya lagi kondisi terpuruk katanya. Tapi saya udah janji katanya mau bayar gitu. Tapi tetap aja mereka teror dan ngobok-ngobok privasi dia gitu. Dari situ eh saya mulai eh, semacam mulai down itu ya, calling down gitu, turun gitu, turun emosi gitu, mencoba mencerna apa sih yang sudah terjadi gitu loh, kok kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Dia minta maaf ke saya, kemudian saya mulai mencari tahu apa sih itu pinjol gitu, kemudian kenapa kok kemudian sistemnya menjadi seperti ini, parah banget gitu. Dia mencaci maki semua orang yang ada di daftar telepon dia hanya dengan satu tujuan agar si peminjam ini merasa malu, takut, dan kemudian bisa melunasi hutangnya. Oke, well sejak saat itu aku berusaha tidak marah lagi sama si Budi, mencoba untuk memahami kondisi dia. Setiap orang pernah terpuruk, setiap orang pernah di titik terendah dalam kehidupannya gitu. Dan saya coba masuk ke grup-grup gitu ya, saya ketik kata pinjol gitu, dan di situ memang banyak ada komunitasnya gitu, orang-orang yang suka eh, menjadikan pinjol ini katanya tempat buat jajan mereka gitu, apalagi pinjol-pinjol yang ilegal gitu. Saya suka dengan data-data yang fake, yang palsu, kemudian eh, mereka sengaja meminjam untuk tidak dibayar gitu. Saya coba memahami itu, membaca semua postingan, membaca semua komentar, berusaha mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sistem pinjol itu. Jadi begini, ternyata pinjol ilegal itu, pinjol-pinjol yang tidak diawasi oleh OJK ini, dia meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam dengan verifikasi KTP, kemudian dengan rekam wajah itu elektronik.
gitu ya, secara langsung gitu dari aplikasinya itu. Jadi ketika kita menginstal aplikasi pinjol, otomatis semua data, semua semua apa yang ada di HP kamu, termasuk gambar, termasuk foto, itu masuk semua ke sistem pinjol. Ngerti nggak? Sebegitunya gitu. Jadi dari kontak, galeri, galeri foto, media sosial, semuanya itu masuk ke sana gitu, masuk ke sistem pinjol. Jadi ketika kita klik setuju di situ, klik setuju gitu ya, install aplikasi, klik setuju, itu otomatis semua data itu adalah modal utama mereka untuk eh, menagih kepada para peminjamnya yang tidak membayar atau telat atau bermasalah gitu. Caranya adalah dengan meneror semua kontak yang ada di, jadi semua semua kontak yang ada di handphone itu dihubungi semua nih sama mereka nih. Ngomong lah, katanya penjamin lah, inilah, itulah. Dicaci maki kadang, dituduh kadang gitu. Siapa yang nggak kesel gitu digituinnya. Kadang kan tujuan mereka cuma satu, biar si peminjam ini merasa malu, takut, kemudian langsung membayar gitu. Apapun caranya itu, bahkan kadang ada yang sampai giniin, ya udah kamu open booking, jual diri gitu, open donasi ke teman-temanmu supaya kamu punya uang buat bayar cicilan. Sebegitu parahnya gitu mereka nagih. Padahal yang namanya orang pinjam nggak mungkin dong punya duit. Pasti iya, iya masing-masing sih tujuan dari peminjam itu, saya kan nggak tahu itu udah masing-masing personal tujuan pinjam itu buat apa, karena sekarang ini kan pinjam kan bukan orang yang susah banget kayak dulu buat makan, gaya hidup lah, inilah itulah gitu kan. Saya nggak tahu alasan setiap orang meminjam itu apa, saya nggak ini. Yang jelas kalau saya pribadi saya pasti butuh. Kalau meminjam artinya saya butuh. Nah, ketika seperti itu sudah ya, itu tadi saya bilang sistem, jadi benar-benar yang kita diintimidasi benar supaya kita kemudian mengintimidasi balik ke si peminjam ini. Oh ya, I see. Ya, saya paham dari situ. Ternyata setelah saya berusaha belajar lagi dari grup itu juga, modal saya cuma grup Facebook satu itu aja. Eh, Berapa tips buat kamu yang sudah terjerat pinjol dan belum ada dana untuk mengembalikan? Ada beberapa tips supaya kamu tetap tenang, tetap menjalani kehidupan seperti biasanya. Jangan berpikiran yang macam-macam buat lari atau buat bunuh diri ya. Banyak yang sekarang ya terjerat pinjol kemudian bunuh diri kan banyak ya. Jangan seperti itu. Beberapa saran dari saya pribadi. Menurut saya nih, sepengetahuan saya, mereka tidak eh, yang ilegal ya, khususnya yang ilegal ya. Mereka hanya berani bersuara menggerak, tapi hanya sedikit yang kemudian datang ke rumah. Ya, hanya sedikit debt collector yang kemudian datang ke rumah itu biasanya yang legal. Kalau yang ilegal enggak. Jadi hanya main gertak, mengandalkan kemampuan mereka memaki gitu. Setelah itu menurut orang-orang yang suka pinjam di situ, data setelah 6 bulan atau 1 tahun itu akan hilang sendiri, tidak akan ada kajian lagi. Jadi kalau untuk yang ilegal sekian bulan itu data akan mereka akan diam sendiri, tidak nagih lagi, gitu ya. Tapi kalau untuk yang legal yang diawasi oleh OJK itu biasanya kemudian akan datang debt collector ke rumah. Nah, bagaimana cara kamu menghadapinya? Tetap tenang, jangan gusar, katakan kepada mereka seadanya keadaan dirimu. Memang masih belum ada uang, minta tenggang, minta dihapuskan bunganya, minta tempo, minta dicicil sesuai pokoknya aja. Ngomong baik-baik, merendah lah, nggak masalah. Ngomong baik-baik dengan sopan, merendah. Insya Allah mereka bisa kok menerima itu. Nggak semua debt collector yang datang itu jahat, itu enggak. Ada juga yang baik kalau kita komunikasinya secara baik. Itu menurut
mereka yang sudah mengalami hal itu. Jadi tetap tenang, iya. Kemudian untuk mengatasi masalah yang kontak diteror itu, kamu matikan aja dulu HP-nya, ganti nomornya, kamu bilang konfirmasi sama keluarga terdekat yang diteror gitu, teman terdekat atau saudara-saudara terdekat, bilang aja kamu kontak kamu atau data kamu disalahgunakan oleh orang untuk minjam bank. Udah gitu aja. Cukup konfirmasi seperti itu aja gitu. Terus dimatikan HP kamu, nomornya aja ya, ganti aja nomor gitu. Jangan pakai nomor itu aja. Nanti eh itu nggak lama kok katanya, 6 bulan, 6 bulan itu nanti akan mereka mereka akan jalan sendiri, tidak akan ngejar lagi gitu. Kalau yang kemudian didatengin ke kolektor itu tadi saya bilang, ngomong baik-baik, minta keringanan, minta bayar pokoknya aja, dicicil semampu kamu gitu. Sebisa kamu nyicil itu langsung ke aplikasinya, jangan ke debt collectornya itu. Insya Allah kalau kamu pasrah, kamu merendah, jangan meninggikan ego atau kamu balik memaki, insya Allah semua ada jalan. Kemudian cara cara lain itu adalah dengan kamu meminta banyak rezeki kepada yang bikin kamu hidup. Siapa? Tuhan. Tuhan ngasih kamu masalah, pasti Tuhan kasih kamu solusi. Walaupun kamu dengan misalnya dengan sholat malam, dengan tahajud, dengan sedekah, dengan sholat duha, tidak melunasi utang, tapi itu memberikan efek garansi buat diri untuk ketenangan. Ketenangan untuk menghadapi semuanya. Kamu dapat energi dari situ. Jangan khawatir. Kamu kamu akan dapat semacam energi positif gitu, semacam kekuatan tersendiri gitu buat 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 ngejalanin semuanya dengan lebih tenang, dengan lebih baik gitu. Kalau kalau saya sebagai seorang muslim, saya perbanyak selawat, selawat Maria, istighfar sama istighfar itu bikin benar-benar ya tidak bisa mengatasi dalam waktu dekat, dalam jangka waktu yang tempo cepat, tidak sama sekali. Saya bilang tidak. Tapi itu akan memberi kamu ketenangan, sekali lagi. Ketenangan, ketabahan, kesabaran. Lebih kamu dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan temenin kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, Tuhan selalu akan ada buat kamu. Memintalah, berdoalah berkali-kali doa yang sama. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah yang maha kaya, beri saya rezeki. Ulangi itu terus. Insya Allah, apapun itu nanti jalannya, Allah pasti kasih jalan. Yang penting satu, komunikasi. Komunikasi kepada peminjam yang sudah kasih kamu pinjaman, sama komunikasi ke atas. Allah. Gitu. Jangan pernah lari. Jangan takut, jangan putus asa. Apalagi berpikir untuk bunuh diri. Semua pasti ada jalan. Selagi kamu pasrah, ada komunikasi, bisa ngomong dengan baik-baik. Dan satu lagi, action. Yaitu kamu berusaha sekuat mungkin buat mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira apa yang harus kamu lepaskan? Misalnya kamu harus menjual apa yang kamu punya barang di rumah untuk menutupnya. Lebih baik kamu kehilangan sesaat barang yang kamu miliki dulu, kamu jual, kamu lepas, tutuplah hutang-hutang itu. Sedikit demi sedikit, sambil kamu terus berusaha bekerja, berusaha mencari nafkah lainnya, tambahan lain, insya Allah pasti ada jalan. Seperti itu. Jadi tetap semangat, apapun ujian hidup kamu, jalani, jangan lari, jangan jangan berpikir bahwa Allah nggak adil nih kasih ujian seperti ini ke saya. Kenapa gitu? Jangan seperti itu. Allah kasih kamu ujian itu untuk meninggikan derajat hidup kamu. Percayalah.